Assalamualaikum. Kita ketemu lagi. Ini hari kelima kita live. Ini saya lebih agak sedikit maju waktunya ya. Nggak apa sih. Lebih baik di awal daripada terlambat. Jadi teman-teman, hari ini kita live hari kelima. Hari kelima dan nanti saya akan info ya. Saya pengen sih akan maju di 4:30 biar pas waktunya kita 1 jam live gitu ya teman-teman. Saya akan bongkar rahasia saya ketika saya buka usaha, baik itu butik maupun jasa payet. Ini berguna banget nih buat teman-teman yang punya usaha passion, entah itu jahit, entah itu jasa payet, entah mungkin yang teman-teman sudah persiapan untuk punya butik. Nah, ini saya akan bongkar rahasianya. Kenapa? Karena ini penting banget buat teman-teman pelajari dan juga catat. Teman-teman mau nanya silahkan, saya akan jawab sesuai dengan pengalaman saya. Dan juga buat teman-teman nih yang memang ada rencana pengen punya usaha sesuatu yang berhubungan dengan payet, saya juga akan kasih kisi-kisinya apa aja sih sebenarnya yang mungkin teman-teman bisa menjalaninya sebagai usaha sampingan dulu karena belum berani untuk ngelepas usaha kerja kantoran ya. Karena gini teman-teman, saya juga menyadari bahwasanya orang tuh pengen banget punya usaha tapi takut untuk resign dari usaha dari kantor yang saat ini sedang ditekuni. Nggak apa-apa, teman-teman sekarang bisa kok usaha sambil bekerja. Tunggu sampai settle dulu untuk usaha yang teman-teman tekuni, baru teman-teman resign gitu. Ya minimal setidaknya penghasilan itu sudah 2 kali lipatnya dari penghasilan teman-teman lah selama teman-teman bekerja gitu. Atau 1,5 itu kalau menurut teman-teman itu aman, silahkan gitu loh. Teman-teman baru mengajukan resign tapi dengan posisi manajemen yang bagus ya tentunya gitu. Dan gini teman-teman, tapi saya kenal dulu ya. Sampai saya Ella, saya adalah founder Kuspay Jakarta. Saya ini buka Kuspay Jakarta tuh sebenarnya motivasinya hanya iseng-iseng aja gitu loh, dan pengen berbagi pengalaman. Ternyata untuk cerita di Instagram itu butuh belajar juga ya. Bikin konten itu nggak asal bikin konten doang. Jadi saya kurang tahu alurnya. Akhirnya sekarang saya mulai memperbaiki bagaimana caranya. Itu saya nanti dalam Instagram Reel saya akan cerita satu persatu karena banyak banget sih dokumen-dokumen yang sudah saya siapin. Terus tinggal di proses editing, dan juga saya juga harus bagi waktu juga sih, butuh kelas-kelas online yang masih berlangsung khususnya untuk perbaikan videonya, terus juga untuk materi bonusnya karena banyak banget di kelas online itu ada materi-materi bonus yang akan diberikan, dan juga websitenya itu yang masih jadi pengolahan sampai hari ini supaya website itu keren, enak gitu untuk dibuat belajar. Nah teman-teman, jadi awalnya iseng-iseng itu akhirnya saya sekarang punya murid sekitar lebih dari 50 orang, baik itu yang kelas online maupun offline. Dan dari mana aja mereka datangnya? Mereka tuh datangnya ada yang dari Jakarta, Bekasi, BSD, Bintaro, terus Tangerang, daerah Bandung, daerah Kalimantan, Makassar, terus Sumatera, dari mulai Aceh sampai Lampung. Yang nggak nyangka sih kalau sampai seperti ini. Bahkan pedalam Kalimantan seperti Amuntai ya, Amuntai. Saya punya teman, saya punya murid namanya Mbak Anas Hana sama Mbak Hayatun Najah. Nah itu daerah Amuntai, jadi daerah yang agak ke pelosok ya, Bontang gitu kan ya. Nah itu kan daerah-daerah yang cukup jauh. Nah kalau untuk murid saya kebanyakan memang jujur untuk murid itu 50% itu anak-anak Esmod, Bunka, Susan Budiarjo. Dan berikutnya adalah para pencinta jahit, entah itu mereka yang bisa jahit, entah mereka yang memang sudah bisa buka usaha jahit ya, atau memang mereka udah punya tailor lah kalau kata saya, atau konveksi. Terus yang ketiga itu adalah para karyawan yang mereka seneng bajunya tuh dipayet, entah bajunya buat anaknya dipayet, entah mereka yang senang pakai kebaya, terus kebayanya juga dipayet. Daripada bayar jasa payet mahal, mendingan mereka payet sendiri gitu. Nah awalnya saya kenapa bisa mayat sendiri, karena saya punya acuan. Kalau kita pengen buka usaha, kita sendiri itu harus punya kemampuan di bidang itu. Uang itu bukanlah modal utama, tapi teman-teman, kemampuan teman-teman itu harus ditekuni di situ dulu. Jadi gini, teman-teman tuh ketika punya butik itu harus bisa jahit, harus bisa bikin pola, harus bisa mayat, harus bisa gradasi warnanya gitu loh. Itu kalau memang teman-teman mau buka butik yang sampai ke teknik payetnya.
Jangan sampai salah satu dari itu tidak dikuasain, karena nanti efeknya sangat besar banget gitu loh. Salah satunya baju-baju bisa hilang dibawa orang. Nah itu ada kasus bukan 1 2, lebih banyak gitu loh. Nah makanya saya ada di feed saya tuh di feed Instagram saya tentang yang di-risk tentang orang yang kehilangan bajunya sampai ratusan juta. Itu nyata gitu loh. Tapi alhamdulillah saya selama buka butik saya nggak sampai kehilangan kayak gitu, walaupun saya bikin di suatu perkumpulan tukang payet yang saya kumpul sendiri, sempat saya tinggal sebentar, tapi baju saya nggak hilang karena saya tahu triknya gitu loh. Kalau jujur teman-teman, kalau teman-teman yang nggak tahu tentang dunia fashion, apalagi payet, orang-orang yang di daerah yang bisa mayat, kalau teman-teman nggak tahu triknya, itu mereka banyak yang nakal, hilang lah, drama lah, apalah itu pasti gitu loh. Karena kenapa? Karena di Jakarta itu untuk tenaga jasa payet itu tidak sebanyak penjahit. Hai Mbak Cici, ini Cici Surayuda, ini cowok apa cewek ya? Gitu. Mau dong cerita Mbak dari mana, terus profesinya apa, biar kita bisa sharing. Jadi gitu teman-teman, dan memang ketika kita punya keunggulan bisa mayat, bisa gradasi warna, bisa bikin bentuk-bentuk yang aneh, kita itu bisa punya perbedaan sendiri dibanding desainer yang lain gitu loh. Dan jujur ya, model-model yang kita kasih nih ke jasa payet yang kita sudah ada perkumpulannya, itu mereka tuh pusing tuh dengan model-model yang kita kasih. Kenapa? Karena modelnya itu memang rata-rata saya tuh 3D dan aneh-aneh gitu loh. Itu dulu jauh sebelum ada Instagram, mungkin waktu itu masih ada FB ya, karena kan happeningnya kita tuh berbarengan dengan Ibu Ana Avanti juga. Ibu Ana Avanti naik daun, kita memang sebenarnya buka tuh, nggak jauh dari beliau buka di MKG, kita juga buka di situ. Dan memang usaha kebaya untuk yang payetan gradasi warna yang bagus itu, kita kesulitannya ketidakmudahannya itu kita cari karyawannya. Kenapa? Kalau karyawannya itu banyak yang bisa mayat, betul banyak yang bisa mayat, tapi warnanya itu mereka malas untuk belajar gradasi warna, atau mungkin mereka nggak punya waktu untuk bisa mikir lebih ya, karena kan itu harus mikir lebih ya. Contohnya gini teman-teman, saya itu kan ngajar ya untuk di kelas payet mahir. Saya tuh nggak main warna tuh sama dengan berukatnya tuh nggak. Jadi saya gradasi warna di awal teman-teman belajar payet itu saya pasti sudah saya ajarin. Kenapa? Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak, aku perempuan Mbak, aku penjahit pemula, lagi belajar payet baru bisa sedikit. Oh bagus tuh Mbak. Otodidak atau memang udah sebenarnya ada keluarga bisa yang mayat gitu, itu bagus. Kalau nah makanya teman-teman, saya juga punya nih murid saya dari Lampung. Mbak Cici dari mana Mbak asalnya? Saya punya punya murid namanya Mbak Ana dari Lampung, itu datang langsung ke Lampung, dari Lampung ke Jakarta. Kita ketemunya di Bitaru BSD ya, Teko. Mungkin teman-teman yang lain tahu Teko ya. Itu dia itu belajar sengaja jauh-jauh dari Lampung ke Jakarta khusus ketemu saya doang untuk belajar payet. Kata dia sebenarnya, oh di Bekasi, oh deket dong dengan Jakarta. Bekasinya mana Mbak? Timur kah, Bekasi Barat kah, atau daerah Tambun, atau daerah mana? Nah sempat dia di Mbak Ana Lampung ya, Mbak Ana Lampung ini, karena menurut saya banyak yang namanya Ana. Mbak Ana Lampung ini sampai diejek sama saudaranya, ngapain sih lu cuma belajar payet aja jauh-jauh sampai ke Jakarta, kan di Lampung juga banyak orang yang bisa mayat. Beda, ini payetan itu nggak sama gitu loh. Oh Tambun, wah deket dong dari Jakarta juga masih ya. Tambun Selatan atau Tambun mana Mbak? Aku sih nggak tahu daerah Tambun secara ini ya. Bekasi aku masih nggak, aku hafal Jakarta. Nah main-main Mbak ke Jakarta, untuk nanti ketemu saya. Jadi gitu Mbak, akhirnya dia cerita sih ke saya, ya nggak apa-apa Mbak, belajar aja dulu, nanti tunjukin hasilnya, nanti mereka akan melongo-melongo gitu hasilnya pas dilihat. Oh iya ternyata beda. Begitu dia udah mulai belajar gradasi warna, dia kan ambilnya kayak 2 kelas ya, itu kelas mahir sebenarnya kalau sekarang, yaitu kelas payet klasik sama kelas cangkibit. Nah diambillah itu, dan
Begitu hasilnya udah kelihatan, baru tunjukin sama saudara. Oh iya, ternyata benar ya, bagus ya. Dan teman-temannya itu yang di Instagram itu pada komen, iya bagus ya hasilnya. Memang satu sisi memang cara pengambilan foto ini juga harus bagus gitu kan, karena kan saya ngambil fotonya, lalu udah gitu memang gradasi warna yang saya ajarkan ke dia pas gitu loh, bagus gitu loh, dan orangnya juga kreatif, jadi hasilnya tuh rapih. Itu hanya pertemuan ke berapa ya, keempat, itu udah selesai sampai di proses payet bordiran. Jadi kan kita diajarin tentang payet di bordiran, karena kan kebaya pasti ada bordiran kan, kebaya kan biasanya di sini ada bordiran tuh. Nah di bordiran itu nanti yang di coaching di sini. Ini teman-teman mikir sendiri nih, ini coaching ya, di kelas online kek, mau di kelas offline. Halo.